Terima kasih pertama-tama kami ucapkan untuk kelompok kami yang telah diberikan kesempatan untuk memaparkan hasil diskusi kami. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek UAS kami mengenai algoritma KNN. Next. Kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama itu adalah Alfredo Huta Barat, yang kedua Cindy Graciela Bunga saya sendiri, ada yang ketiga Gloria Jelita, yang keempat ada Nigel Gabriel, dan yang terakhir adalah Widya Yunika. Next. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas studi kasus tentang red wine quality prediction using KNN. Petunjuk dari pemrograman atau deteksi yang akan kami lakukan, yang pertama yaitu mengimpor dataset. Selanjutnya memeriksa kualitas data. Pada kesempatan kali ini pemeriksaan data itu akan dilihat apakah null. Jika ada, maka baris tersebut dihapus. Selanjutnya analisis data eksplorasi. Yang pertama itu analisis univariate. Akan tersedia minimal 5 histogram. Terus ada gambarkan box plot untuk setiap kolom numerik. Selanjutnya bagian B, analisis bivariate, yang terdapat gambar minimal 5 plot pancar. Selanjutnya nomor 4, permodelan. Yang pertama itu pisahkan dataset menggunakan fungsi train test split. Selanjutnya terapkan klasifikasi KNN pada kolom kualitas dari dataset, lalu pilih fitur sesuai. Selanjutnya lakukan prediksi pada dataset uji, dan yang terakhir cari tahu akurasinya. Sekarang kita akan menjelaskan mengenai source code dari prediksi yang dilakukan menggunakan algoritma KNN. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai source code dari dataset yang telah kita buat, yaitu yang pertama import numpy as np. Ini digunakan untuk operasi numerik dan komputasi array multidimensi. Kemudian menggunakan import pandas as pd, yaitu digunakan untuk memanipulasi dan analisis data tabular. Kemudian ada import matplotlib.pyplot as plt, digunakan untuk membuat visualisasi grafik dan plot. Kemudian ada matplotlib inline, yaitu magic command yang digunakan untuk mengatur matplotlib agar plot ditampilkan secara langsung dalam notebook Jupyter. Kemudian ada from sklearn.model-selection import train test split. Ini digunakan untuk membagi dataset menjadi pelatihan dan data pengujian. Kemudian ada import standar scalar, digunakan untuk melakukan penskalaan dengan standar deviasi. Kemudian ada import K-neighbor classifier, digunakan untuk implementasi dari algoritma KNN untuk klasifikasi. Kemudian ada import confusion matrix, digunakan untuk menghitung matriks null untuk mengevaluasikan kinerja dari model klasifikasi. Kemudian ada akurasi score, ini digunakan untuk menghitung akurasi dari model klasifikasi. Kemudian di sini kita mengimport dataset dengan dataset sama dengan pd.read_csv. Kemudian nama dari dataset tersebut yaitu winequalityred.csv. Kemudian ada dataset.head di sini untuk membaca baris dari dataset. Kemudian ini outputnya. Kemudian dataset.isNull.zoom ini digunakan untuk menghitung jumlah nilai nol atau missing dari setiap kolom dataset. Kemudian di sini ada outputnya. Kemudian dataset.info ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang dataset, termasuk jumlah baris, jumlah kolom, dan tipe data kolom, serta jumlah nilai nol dalam setiap kolom. Kemudian untuk drawing 5 histogramnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Alfredo.
Baik, terima kasih kepada Glo. Selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu pada sintaks D sama dengan dataset density itu fungsinya untuk membuat variabel D yang berisi data kolom density dari dataset. Ini diasumsikan bahwa dataset adalah objek yang berisi data dengan kolom density. Kemudian ada bins sama dengan 10, yang ini berfungsi untuk membuat variabel bins yang menyimpan jumlah interval atau kelompok yang akan digunakan dalam histogram. Dalam contoh ini jumlah interval yang digunakan itu adalah 10. Kemudian plt.hist yang ada di mana D dan bins fungsinya menggunakan fungsi hist dari library matplotlib untuk membuat histogram dari data D. Argumen pertama itu adalah D yang akan digunakan untuk membuat histogram. Kemudian yang kedua bins, yaitu jumlah interval yang akan digunakan dalam histogram. Kemudian ada sintaks plt.title di mana title-nya histogram 1. Fungsinya ini memberikan judul pada plot histogram, yaitu judulnya histogram 1. Kemudian ada plt.xlabel dan dalamnya density water. Ini memberikan label sumbu X pada plot histogram, di mana label sumbu X-nya itu adalah density water. Kemudian ada plt.ylabel frekuensi, yang dimana fungsinya itu memberikan label sumbu Y pada plot histogram, di mana pada sumbu Y ini sintaksnya itu adalah frekuensi yang menunjukkan frekuensi. Kemudian ada plt.show itu menampilkan plot histogram yang dibuat. Jika di run, maka histogram dari density dengan 10 interval serta menampilkan judul di mana judulnya histogram 1, kemudian label sumbu X dan sumbu Y pada plot histogram tersebut juga akan ditampilkan. Kemudian ada lanjut ke codingan berikutnya yaitu R sama dengan dataset residual sugar, di mana fungsinya membuat variabel R yang berisi data kolom residual sugar dari dataset. Dan ini diasumsikan bahwa dataset adalah objek yang berisi data dengan kolom residual sugar. Kemudian ada juga bin 10 sama dengan 10 seperti codingan yang awalnya, yaitu membuat variabel bins yang menyimpan jumlah interval atau kelompok yang akan digunakan dalam histogram. Kemudian ada plt.hist R bins color-nya sama dengan green. Fungsinya ini menggunakan fungsi hist dari library matplotlib untuk membuat histogram dari data R. Argumen pertama yaitu R itu adalah yang akan digunakan untuk membuat histogram. Kemudian argumen kedua itu adalah bins, adalah jumlah interval yang akan digunakan dalam histogram. Kemudian yang terakhir argumen ketiga itu adalah color sama dengan green, digunakan untuk memberikan warna hijau pada histogram. Kemudian ada plt.title histogram 2, ini fungsinya untuk memberikan judul pada plot histogram yang dibuat, yaitu judulnya histogram 2. Kemudian ada plt.xlabel residual sugar wine, memberikan label sumbu X pada plot histogram, di mana label sumbu X dalam ini adalah residual sugar wine. Kemudian ada plt.ylabel frekuensi, sama seperti codingan sebelumnya atau sintaks sebelumnya, di mana fungsinya ini memberikan label sumbu Y pada plot histogram. Label sumbu Y dalam contoh ini kita gunakan yaitu frekuensi yang menunjukkan frekuensinya. Kemudian ada plt.show, ini menampilkan plot histogramnya. Kemudian jika kita run, itu dapat menghasilkan histogram dari data residual sugar dengan 10 interval. Kemudian serta menampilkan judulnya, di mana judulnya adalah histogram. Kemudian menampilkan label X-nya yaitu residual sugar wine, dan juga sumbu Y-nya yaitu frekuensi pada plot histogram. Histogram ini juga akan memiliki warna hijau yang sesuai dengan kita buat di color-nya yaitu green. Kemudian sintaks selanjutnya atau codingan selanjutnya itu VSD sama dengan dataset free sulfur dioxide, dioksida.
Fungsinya ini membuat variabel PSD yang berisi data kolom free sulfur dioxide dari dataset. Ini diasumsikan bahwa dataset adalah objek yang berisi data dengan kolom free sulfur dioxide. Kemudian ada juga bin sama dengan 10, sama halnya dengan codingan sebelumnya atau sintaks sebelumnya itu, di mana fungsinya itu membuat variabel bins yang menyimpan jumlah interval atau kelompok yang akan digunakan dalam histogram. Kemudian ada plt.hist yang berisi VSD bins dan colornya itu red. Fungsinya, fungsi dari hist ini adalah dari library-matplotlib yang untuk membuat histogram dari data PSD-nya. Argumen pertama PSD adalah data yang digunakan untuk membuat histogram. Argumen keduanya yaitu bins, itu adalah jumlah interval yang akan digunakan dalam histogram. Kemudian argumen yang ketiga yaitu color red, itu digunakan untuk memberikan warna merah pada histogramnya nanti. Kemudian ada sintaks plt.title histogram 3, di mana ini untuk memberikan judul histogram 3. Kemudian ada plt.xlabel, di mana plt.xlabel free from of S02. Fungsinya ini memberikan label sumbu X pada plot histogram, di mana label yang kita buat adalah free from of S02 yang menunjukkan jenis bebas dari sulfur dioksidanya. Kemudian ada PLT label yaitu frekuensi, memberikan label sumbu Y pada plot histogram, di mana kita buat labelnya adalah frekuensi yang menunjukkan frekuensinya. Kemudian ada plt.show, fungsinya itu untuk menampilkan histogram yang akan di run atau yang kita buat. Maka jika di run ini akan menghasilkan histogram dari data free sulfur dioxide dengan 10 interval, serta menampilkan judulnya, di mana judulnya adalah histogram 3. Kemudian menampilkan label sumbu X-nya, di mana label sumbu X-nya itu yaitu free from S02. Kemudian akan menampilkan sumbu Y-nya, di mana sumbu Y-nya itu adalah frekuensinya. Histogram ini akan memiliki warna yang sesuai dengan argumen color-nya, yaitu warna merah. Kemudian selanjutnya itu ada pH sama dengan dataset pH, di mana fungsinya ini untuk membuat variabel pH yang berisi data kolom pH dari dataset. Kemudian ini diasumsikan bahwa dataset adalah objek yang berisi data dengan kolom pH. Kemudian ada bin 10 juga, di mana fungsinya membuat variabel bins yang menyimpan jumlah interval kelompok yang akan digunakan. Dalam contoh ini jumlah interval yang kita gunakan yaitu 10. Kemudian ada plt.hist, pH, bins, color yellow. Fungsinya ini dari hist itu dari library matplotlib untuk membuat histogram dari data pH-nya. Kemudian argumen pertamanya itu pH, ini adalah data yang akan digunakan untuk membuat histogram. Kemudian argumen yang kedua itu adalah bins, berfungsi untuk jumlah interval yang akan digunakan dalam histogram. Kemudian ada argumen ketiga yaitu color yellow, digunakan untuk memberikan warna kuning pada histogramnya nanti. Kemudian ada plt.title histogram 4, ini memberikan judul pada histogram, di mana judulnya itu histogram 4. Kemudian ada plt.xlabel free from of S02, memberikan label sumbu X pada plot histogramnya, di mana label sumbu F-nya itu X-nya itu adalah free from of S02 yang mungkin merupakan kesalahan dalam memberikan label, mengingatkan. Kemudian ada plt.ylabel frekuensi, fungsinya memberikan label sumbu Y pada plot histogram, di mana label sumbu Y ini adalah frekuensi yang akan ditunjukkan frekuensinya. Kemudian ada plt.show yang menampilkan histogram yang telah dibuat. Maka jika kita run itu akan menghasilkan histogram dari data pH-nya dengan 10 interval, serta menampilkan judulnya histogram, kemudian menampilkan label X-nya yaitu free from of S02, dan juga menampilkan sumbu Y-nya yaitu frekuensi. Histogram ini juga akan memiliki warna kuning sesuai dengan color yang kita buat. Kemudian
ada CL sama dengan dataset Colliers. Ini berfungsi untuk membuat variabel C1-nya yang berisi data kolom chlorides dari dataset. Ini diasumsikan bahwa dataset adalah objek yang berisi data dengan kolom chlorides. Kemudian ada bin 10-nya juga. Bin sama dengan 10, yaitu membuat variabel bins yang menyimpan jumlah interval atau kelompok yang akan digunakan dalam histogram. Dalam contoh ini kita menggunakan intervalnya adalah 10. Kemudian ada plt.title histogram 5. Kemudian ada plt.his CL bins sama color sky blue. Menggunakan fungsi his dari library matplotlib untuk membuat histogram dari data CL. Argumen pertama yaitu CL adalah data yang akan digunakan untuk membuat histogram. Kemudian argumen kedua yaitu bins adalah jumlah interval yang akan digunakan dalam histogram. Kemudian argumen yang ketiga adalah color sama dengan sky blue, digunakan untuk memberikan warna biru langit pada histogramnya. Kemudian ada plt.title histogram 5, di mana judul kita yang akan buat adalah histogram 5. Kemudian ada plt.xlabel amount of salt in wine. Ini berfungsi untuk memberikan label sumbu X pada plot histogramnya, di mana label X-nya ini kita buat judulnya amount of salt in wine, yang akan menunjukkan jumlah garam dalam anggur. Kemudian ada plt.ylabel frekuensi, fungsinya memberikan label sumbu Y pada slot histogram, di mana label Y ini kita buat judulnya frekuensi. Kemudian plt.show fungsinya untuk menampilkan plot histogram yang akan kita buat. Jika di run, maka menghasilkan histogram data chlorides dengan judul 10 interval, serta menampilkan judul yaitu histogram 5, dan juga menampilkan label sumbu X-nya yaitu amount of salt in wine, dan juga sumbu Y-nya yaitu frekuensi pada plot histogram tersebut. Di sini juga di histogram ini akan memiliki warna biru langit sesuai dengan argumen yang kita buat yaitu color sky blue. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin akan dilanjutkan oleh saya. Untuk yang pertama, yaitu kode yang kita lihat ini akan menghasilkan beberapa box plot. Nah, satu box plot ini terdiri dari dataset. Untuk yang pertama, penjelasan sintaknya, for CL in dataset. Melalui loop ini kita akan mengiterasi setiap kolom dalam dataset. Variabel CL ini akan mewakili nama kolom pada setiap iterasi. Selanjutnya, plt figure. Perintah ini akan membuat sebuah figur baru untuk setiap box plot. Selanjutnya, dataset box plot. Baris ini akan membuat box plot untuk kolom yang saat ini sedang diproses, di mana fungsi dari box plot sendiri dari library matplotlib digunakan untuk menggambar box plot yang telah kita lihat di depan ini. Dalam hasilnya nanti, kita akan melihat beberapa figur yang berisi box plot untuk setiap kolom dataset. Setiap box plot akan menunjukkan distribusi data dalam kolom tersebut. Dengan garis tengah yang kita lihat ini merupakan median dan kotak yang mencakup kuartil pertama hingga kuartil ketiga, serta garis whisker yang ada di dalamnya itu menunjukkan rentan data yang dianggap sebagai nilai yang tidak ekstrim. Selanjutnya, pada sintak berikutnya ini akan menghasilkan scarlet plot atau yang kita lihat seperti bintik itu di antara dua kolom dalam dataset. Yang pertama itu D sama dengan dataset density. Kode ini mengambil kolom density dari dataset dan menyimpan dalam variabel D. Nah, variabel D ini akan berisi data density air. Selanjutnya pH sama dengan
dataset pH seperti yang telah dibuat di sintak sebelumnya. Kode ini akan mengambil kolom pH dari dataset dan menyimpannya dalam variabel pH. Selanjutnya, PLT scatter D, pH ini digunakan untuk menggambarkan scatter plot antara D, dentasi air sebagai sumbu X dan pH, di mana ini merupakan pH wine sebagai sumbu Y di scatter plot yang kita lihat. Jika di run, maka sumbu X-nya berupa water dan sumbu Y-nya berupa wine. Selanjutnya, ke sintak berikutnya. Pada sintak ini akan menghasilkan scatter plot antara dua kolom dalam dataset juga, yaitu fixed acidity, kesamaan tetap, dan volatile acidity, kesamaan mudah menguap. Sama seperti sintak sebelumnya, ini akan menunjukkan FA sama dengan dataset, di mana kode ini mengambil kolom fixed acidity atau kesamaan tetap dari dataset dan menyimpannya dalam variabel FA. Selanjutnya, FA dataset sama dengan dataset volatile acidity itu akan mengambil data dari dataset dan menyimpannya dalam variabel FA. Selanjutnya akan ditampilkan di dalam bentuk scatter plot dengan warna green. Dengan titelnya akan kita buat scatter plot 2 dengan X labelnya novation acid yaitu wine, dan Y-nya itu acetic acid. Jika di run, kita bisa melihat scatter plotnya akan berwarna hijau seperti di gambar. Sintak berikutnya akan menghasilkan scatter plot antara dua kolom seperti dua sintak sebelumnya yang akan menggabungkan citric acid dan volatile acid, di mana Ca akan digunakan untuk menyimpan dataset citric acid dan Fa akan digunakan untuk menyimpan dataset yang diambil pada volatile acid sebelumnya. Scatter plot ini akan diberi warna red dan akan diberi titel scatter plot 3. Selanjutnya X labelnya itu citric acid wine dan Y labelnya itu acetic acid wine. Jika di run menggunakan PLT show, maka akan terlihat seperti gambar di layar yang menggambarkan scatter plot berwarna merah. Selanjutnya, dataset sulfates akan disimpan ke dalam scatter plot SL dan pH disimpan pada scatter plot pH. Dalam hal ini, kita akan memberi warna scatter plotnya menjadi warna kuning dengan titel yaitu scatter plot 4 dengan X label yaitu sulfur dioxide gas water dan Y labelnya itu pH wine. Selanjutnya, jika kita merun dengan menggunakan sintak PLT show, maka akan terlihat seperti gambar scatter plot 4 yang menunjukkan warna kuning. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Widya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan program. Di sini ada TSD dataset, free sulfur dioxide. Ini program ini mengambil kolom free sulfur dioxide dari dataset dan menyimpannya di dalam variabel TSD. Kemudian di situ ada PLT, scatter, FSD, TSD, color, sky blue. Ini program untuk membuat scatter plot dengan menggunakan nilai-nilai dari FSD sebagai sumbu X dan nilai-nilai dari TSD
sebagai sumbu Y. Parameternya color sky blue ini digunakan untuk mengatur warna pada scatternya, nanti akan muncul dengan warna sky blue jika di-run menggunakan PLT show. Di sini untuk label X-nya menggunakan free sulfur dioxide water, untuk Y labelnya total sulfur dioxide wine. Selanjutnya Peters citric acid alcohol residual sugar pH total sulfur dioxide. Program ini mendefinisikan daftar fitur-fitur yang ingin dipilih dari dataset. Lalu ada X dataset untuk memilih kolom-kolom yang sesuai dari dataset. Hasilnya adalah dataset yang hanya berisi kolom-kolom yang terdaftar dalam filters. Dan Y dataset quality-nya. Program ini memilih quality dari dataset dan menyimpannya dalam variabel Y. Selanjutnya ada LE atau label encode. Y Leavitt transform. Label encode ini dibuat objeknya baru dan disimpan di dalam LE. Untuk Y Leavitt transform ini untuk mengubah nilai pada variabel Y. Metode fit transform untuk mengfitkan model encoder pada Y dan mengembalikan hasil transformasinya. Selanjutnya, from Escalon Model Selection import train text split. Program ini mengimpor fungsi train text split dari modul Escalon Model Selection. Fungsi program ini digunakan untuk membagi data menjadi subset train dan test. Di sini X sebagai variabel yang berisi fitur-fitur atau input data dan Y variabel yang berisi nilai target atau output data. Test size ini dibuat 0.10. Random state-nya 3 ini untuk mengontrol acak pemisahan data. Lalu ada shuffle. True, parameter ini menentukan apakah data yang diacak sebelum pemisahan atau tidak. Jika diatur sebagai true, data akan diacak sebelum pemisahan. Lalu yang selanjutnya ada train X, Leavitt transform train X. Ini menggunakan metode fit transform pada objek standar scalar untuk melakukan penskalaan pada data train, yaitu train X. Untuk text fit transform tos X, program ini menerapkan metode fit transform pada objek standar scalar untuk melakukan penskalaan pada data test, yaitu test X. Metode ini juga akan menghitung rata-rata dan standar deviasi fitur-fitur pada teks X, lalu mengubahnya sesuai dengan skala standar. Hasil penskalaan akan disimpan kembali dalam variabel teks X. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Miguel. Oke, terima kasih pada Widya. Di sini saya akan lanjutkan. KNN sama dengan K-Neighbor Classifier dalam kurung N underscore Neighbor sama dengan 7, P sama dengan 1. KNN adalah nama variabel yang diberikan pada objek yang dihasilkan dari kelas Neighbor Classifier. N underscore Neighbor digunakan untuk menentukan jumlah yang akan dipertimbangkan saat melakukan prediksi. Pada kasus ini, N underscore Neighbor
sama dengan 7 atau nilainya adalah 7, yang berarti algoritma akan mempertimbangkan nilai 7 terdekat untuk klasifikasi. P sama dengan 1. P adalah parameter lain dari konstruktor dari Neighbor Classifier. Parameter digunakan untuk menentukan metrik jarak yang digunakan untuk menghitung jarak antara titik data, dan pada kasus ini P sama dengan 1 menunjukkan bahwa digunakan jarak Manhattan atau juga dikenal sebagai jarak L1. Dan untuk outputnya ada di bawah, kan Neighbor Classifier dalam kurung N sama dengan N underscore Neighbor sama dengan 7, P sama dengan 1. Ada Y underscore KNN predict test X menggunakan model KNN yang telah dilatih sebelumnya untuk melakukan prediksi pada data uji atau tes data yang diberikan. Ada metode predict test X digunakan untuk menghasilkan prediksi berdasarkan data uji. Hasil prediksi tersebut disimpan dalam variabel Y underscore pred yang berisi prediksi yang dihasilkan oleh model KNN untuk setiap sampel data yang data uji yang diberikan. Selanjutnya ada tes underscore Y. Itu digunakan untuk membandingkan prediksi yang dihasilkan oleh model dengan nilai sebenarnya. C underscore M sama dengan conclusion underscore matrix dalam kurung tes underscore Y, Y underscore pred C underscore M. Digunakan untuk menghitung matriks antara nilai target aktual tes underscore Y dan nilai target yang diprediksi Y underscore pred. C underscore M adalah variabel yang akan menyimpan matriks yang dihasilkan oleh fungsi confusion matrix. Print dalam kurung wrong values predicted out of total values. Print test underscore Y tanda seru sama dengan Y underscore pred titik sum dalam kurung buka kurung tutup koma petik 1 garis miring petik 1 koma dalam kurung 2 kali tes underscore Y sama dengan Y underscore pred dalam kurung titik sum buka kurung tutup kurung ditambah dalam kurung tes underscore Y tanda seru sama dengan Y underscore pred dalam kurung titik sum dalam kurung tutup kurung 2 kali wrong values predict out of total values adalah judul dari output yang akan dicetak. Tes underscore Y tanda seru sama dengan Y underscore pred dalam tutup kurung titik sum buka kurung tutup kurung untuk mencetak jumlah nilai yang salah dalam prediksi. Petik 1 garis miring petik 1 untuk mencetak garis miring dalam kurung buka kurung 2 kali tes underscore Y sama dengan Y underscore pred tutup kurung titik sum buka kurung tutup kurung plus dalam kurung tes underscore Y tanda seru sama dengan Y underscore pred tutup kurung titik sum buka kurung tutup kurung itu untuk mencetak total nilai yang diprediksi dengan benar ditambah total nilai yang diprediksi dengan salah. Untuk outputnya ada di bawah wrong values predicted out of total values 62/160. Dan terakhir di sini print percentage akurasi using KNN is titik 2 petik 1, 100 dikali akurasi per underscore score dalam kurung tes underscore Y, Y underscore pred. Diinstruksikan bahwa tes underscore Y adalah label ground truth dari kata pengujian, sedangkan Y pred adalah hasil prediksi yang diberikan oleh model KNN. Kode tersebut akan mencetak persentase akurasi dari prediksi yang dibandingkan dengan label menggunakan fungsi akurasi underscore score. Untuk outputnya ada di bawah percentage akurasi using KNN is 61,25. Oke, saya serahkan pada moderator. Terima kasih atas penjelasan dari teman-teman. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Musmat Farid Rafai sebagai dosen pengampu mata kuliah data set development ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Selamat malam.